Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kusmawadani dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menguji TKU nomor 1, yaitu tentang agama Islam. Dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam di muka pasukan penggalang atau ambalan penegak. Rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Kita mengetahui bahwa manusia bukanlah hal yang menciptakan dirinya sendiri. Manusia tidak pula diciptakan oleh ibunya dan tidak pula oleh bapaknya, serta tidak muncul secara tiba-tiba. Dan sesuatu yang terwujud sudah pasti ada yang mewujudkannya. Dari sini kita mengetahui bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita dan pencipta alam semesta. Yang kedua yaitu beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah maksudnya kita mengimani segala penjelasan Allah dan Rasul-Nya tentang malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang berada di alam gaib yang senantiasa beribadah kepada Allah. Mereka tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat ketuhanan dan tidak berhak disembah. Allah menciptakan mereka dari cahaya dan mengaruniakan kepada mereka sikap selalu tunduk kepada perintahnya, serta diberikan kesanggupan untuk menjalankan perintahnya. Yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita juga wajib beriman kepada Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab dan telah memberikan kepada beberapa rasul suhuf, lembaran-lembaran berisi wahyu. Yang keempat yaitu beriman kepada rasul-rasul Allah. Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dengan membawa syariat yang baru, sedangkan Nabi adalah orang yang diutus dengan membawa syariat Rasul yang datang sebelumnya. Yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir maksudnya adalah mengalami semua penjelasan Allah Subhanahu wa taala dan menyebutnya tentang keadaan setelah mati seperti fitnah kubur, azab kubur, dan hikmat kubur. Ba'ats atau kebangkitan manusia, hasyr pengumpulan manusia, bertebarannya catatan amal, hisab, mizan atau timbangan, haud atau telaga, syirat atau jembatan, syafaat, surga dan neraka. Yang keenam yaitu beriman kepada qada dan qadar. Maksud beriman kepada qada dan qadar adalah kita mengimani bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini baik maupun yang buruk, dan qada Allah Subhanahu wa taala dan qadarnya semua telah diketahui Allah, telah ditulis dan telah dikehendaki dan diciptakan oleh Allah. Rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, melaksanakan zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa. Dan yang kelima, melaksanakan haji bila yang mampu. Selanjutnya yaitu dapat menjelaskan rukun sholat dan melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah adalah semua sholat yang dikerjakan di luar sholat yang difardukan. Rasulullah SAW selalu mengerjakan sholat sunnah baik di siang hari maupun di malam hari. Semua sholat sunnah yang dikerjakan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan tambahan pahala, dan juga untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun sholat yaitu yang pertama, niat. Yang kedua berdiri, yang ketiga membaca takbiratul ihram, yang keempat membaca surat al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud 2 kali, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca tasyahud akhir, yang ke-11 mengucapkan salam yang pertama, yang ke-12 yaitu tertib. Selanjutnya yaitu memahami tata cara merawat dan mengurus jenazah. Hukum memandikan dan mengkafani mayit adalah fardu kifayah. Orang yang paling berhak memandikan seorang mayit ialah orang yang diberi wasiat untuk mengerjakan hal ini. Diperbolehkan bagi suami atau istri untuk memandikan pasangannya. Bagi seorang laki atau wanita boleh memandikan anak yang di bawah umur 7 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Seorang muslim tidak boleh memandikan dan menguburkan seorang kafir. Kifayat memandikan jenazah. Tidak diperbolehkan untuk mendatangi tempat pemandian mayit kecuali orang yang akan memandikan dan orang yang membantunya. Apabila tidak ada air untuk memandikan mayit atau dikhawatirkan akan tersayat-sayat tubuhnya jika dimandikan, atau mayat tersebut seorang wanita di tengah-tengah kaum lelaki sedangkan tidak ada mahramnya atau sebaliknya, maka mayit tersebut ditayamumin dengan tanah atau debu dengan baik, diusap wajah dan kedua tangannya dengan penghalang dari kain atau yang lainnya.
Disunahkan untuk mandi bagi orang yang telah selesai memandikan mayit. Selanjutnya yaitu pernah menjadi amil zakat. Amil zakat adalah panitia atau orang-orang yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan erat dengan zakat. Mereka bertugas mengumpulkan, menghitung, mencatat, menjaga dan membagikan harta zakat yang berhasil mereka himpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Syarat menjadi amil zakat yaitu 1. Mu'alaf, yakni orang yang sehat dengan akal pikirannya. Yang kedua, lelaki. Demikian seharusnya yang ditetapkan sebagian ulama. Keharusan ini mungkin mengingatkan tugas amil zakat yang tidak ringan. Yang ketiga yaitu jujur atau dapat dipercaya. Yang keempat yaitu dapat memahami hukum-hukum zakat. Dan yang kelima yaitu sanggup memikul tugas sebagai amil. Selanjutnya saya akan menguji SKU nomor 15, yaitu tentang peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. Sejarah singkat ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN didirikan oleh 5 negara pemkarsa melalui Deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri penandatanganan Deklarasi Bangkok kala itu adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narciso R. Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Faktor internal yaitu adanya tekad bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan sama-sama sebagai bangkas negara jajahan Barat. Faktor eksternal yaitu adanya perang Vietnam, Indochina, dan sikap RRC untuk mendominasi Asia Tenggara. Kini ASEAN beranggotakan semua negara di Asia Tenggara kecuali Timor Timur dan Papua Nugini. Indonesia memiliki peranan penting dalam organisasi ASEAN yang bisa diuraikan, yaitu 1. Hingga tahun 2012 Indonesia menjadi lokasi penyelenggaraan KTT, yaitu di Jakarta dan Bali. Selain itu, Jakarta juga menjadi sekretariat ASEAN sejak KTT 1 ASEAN di Bali. Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi khusus para pemimpin ASEAN pasca gempa bumi dan tsunami tanggal 6 Januari 2005 dan menjadi Ketua ASEAN Regional Forum atau ARF pada tahun 2003. Indonesia menjadi pemerakarsa, inisiator dan motor penggerak organisasi ASEAN, dan Legend HR Darsono pernah menjabat sebagai Sekjep ASEAN yang pertama. Indonesia menjadi tempat proyek dan komite pangan, pertanian, dan kehutanan yaitu untuk suplai dan keperluan makanan serta tempat salah satu proyek pupuk urea amonia dari Komite Industri Perdagangan dan Energi. PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Tujuannya untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Pembentukan PBB diawali dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang pada tanggal 10 Januari 1920. Tokohnya adalah Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson dan tujuannya untuk mempertahankan perdamaian internasional serta meningkatkan kerjasama internasional. Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Peran Indonesia dalam PBB yaitu 1. Indonesia memiliki Asia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam 3 periode, yaitu tahun 1973, 1974, 1995 sampai 1996, dan 2007 sampai 2008. 2. Indonesia mengirim pasukan atau kontingennya untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia atas nama pasukan Garuda. Yang ketiga, Indonesia membantu PBB di Kamboja yang bertugas mengawasi transisi dari konflik aktif ke bentuk politik yang lebih damai. 4. Adam Malik pernah menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-25 di New York untuk masa sidang tahun 1974. 5. Indonesia terpilih menjadi sebagai Ketua Komisi HAM PBB pada tahun 2005. 6. Indonesia terpilih menjadi Dewan HAM periode 2006 sampai 2007, 2007 sampai 2010, dan 2011 sampai 2014 yaitu Makarim Wibisono.
7. Selama kurun waktu sidang Majelis Umum ke-65 yaitu periode September 2010 sampai September 2011, Indonesia dipercaya menduduki posisi-posisi penting antara lain sebagai Wakil Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-65, Ketua Commission of Population and Development atau CPD, anggota Governing Council UNEP atau Governing Council on Human Settlements Program UN Habitat. Sekian uji SKU yang bisa saya lakukan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.